Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sudah berada di tanggal 22 dari bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua, termasuk nikmat yang saat ini kita rasakan bersama. Nikmat diberikan kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tentu seorang muslim senantiasa mendambakan level kehidupan yang terus semakin meningkat. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, kebanyakan doa di antara doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami hasanah fid dunya dan hasanah di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami, jagalah kami dari siksa api neraka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini ternyata di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik tadi. Sehingga doa ini juga seharusnya menjadi doa favorit bagi kita. Ya, sehingga juga doa ini disebut dengan doa sapu jagat, karena semua rincian doa tentang kebaikan-kebaikan dunia, juga semua rincian doa tentang kebaikan-kebaikan di kehidupan akhirat tercakup semua di dalam doa yang singkat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia kalau dirincikan sangat banyak sekali. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami hasanah di kehidupan akhirat. Hasanah di kehidupan akhirat juga kalau dirincikan banyak sekali. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Ini doa yang mencakup seluruh kebaikan dunia dan juga akhirat. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kebaikan di dunia itu ternyata bukan hanya semata
berkaitan dengan nikmat-nikmat yang didapatkan secara zahir. Namun lebih dari itu, nikmat yang dirasakan secara batin. Kenikmatan-kenikmatan zahiriyah juga kenikmatan-kenikmatan batiniyah. Kenikmatan-kenikmatan duniawiyah juga kenikmatan diniyah, ukhrawiyah. Ini semuanya masuk dalam kategori hasanah fid dunya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, gambaran hasanah fid dunya yang paling ideal tentu yang dimaksud adalah ketika seorang hamba itu mendapatkan yang namanya hayat al-mubarakah, kehidupan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Isa alaihi salam, beliau berkata sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an di surat Maryam ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Nabiullah Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia yakni Allah Azza wa Jalla menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Inilah level kehidupan yang sangat luar biasa ketika orang itu menjadi sosok yang diberkahi di dunia ini, dimanapun dalam keadaan apapun dia berada. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Banyak sekali ahli tafsir yang menjelaskan tentang makna mubarakan. Makna diberkahi ini apa maksudnya? Ya, di antara penjelasan para ulama tafsir, yang dimaksud mubarakan yakni nafa'an haitsu ma kana, mualliman lil khair, amiran bil ma'ruf, nahiyan 'anil munkar. Yang dimaksud diberkahi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai sosok yang banyak memberikan manfaat, nafa'an haitsu makan. Kemudian mualliman lil khair, ya beliau senantiasa mengajarkan kebaikan untuk manusia. Amiran bil ma'ruf, senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, nahiyan 'anil munkar, dan juga mencegah dari kemungkaran. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini level hasanah fid dunya yang luar biasa. Ketika orang itu mendapatkan segenap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, kemudian kenikmatan itu dia manfaatkan sebesar-besarnya untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sehingga para ulama menegaskan bahwa manusia yang paling berkah adalah orang yang paling banyak menghadirkan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan orang lain aman dari keburukannya. Jadi siapa yang keadaannya ketika dimanapun dia berada, dia kemudian selalu diharapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari keburukannya, maka sejatinya itu dikatakan sebagai khairun nas, manusia yang terbaik. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sering kita dengar riwayat Imam At-Tabrani, kata Nabi SAW, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kemudian di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Nabi SAW juga mengatakan,
Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Sekecil apapun manfaat itu, sesederhana apapun yang kita lakukan itu, ketika bermanfaat bagi saudara kita, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, syariat ini sangat memberikan anjuran untuk itu. Di redaksi yang lain, Nabi SAW juga mengatakan, riwayat Imam At-Tabrani, inna lillah inda aqwamin ni'aman aqarraha indahum ma kanu fi hawaijil muslimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nikmat yang Dia limpahkan kepada sebagian hambanya. Nikmat tersebut akan tetap ada pada dirinya selama mereka memenuhi kebutuhan sesama kaum muslimin. Insyaallah para jamaah, ini yang dikatakan oleh para ulama, nikmat itu akan senantiasa melekat pada diri kita ketika nikmat ini disyukuri. Dan salah satu bentuk syukur yang istimewa adalah ketika nikmat itu tidak hanya dirasakan manfaat maslahatnya oleh diri sendiri saja, tapi juga tersalur kepada orang lain. Maka di sini kata Nabi SAW, Allah memiliki nikmat yang dilimpahkan kepada sebagian hambanya, yang ternyata nikmat itu selalu ada pada dirinya, karena orang yang diberi nikmat ini senantiasa memenuhi kebutuhan saudaranya sesama muslim. Bahkan para jamaah yang dirahmati Allah, dengan sebab itu dia justru mendapatkan kenikmatan yang lebih. Makanya nikmat itu ketika tersalur manfaatnya kepada orang lain, tidak akan hilang nikmat itu. Minimal dia tetap ada, bahkan cenderung bertambah kenikmatan itu. Karena konsep menambah nikmat itu adalah disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika benar-benar kalian itu bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan tambahkan nikmat itu. Dan jika kufur, maka nikmat itu akan hilang pada dirimu. Azab Allah sangat pedih. Inna ni'amallah idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu apabila disyukuri, maka dia akan tetap melekat pada diri kita. Namun jika dikufuri, nikmat itu akan lari dari diri kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini ketika level kita ada di level ini, maka insyaallah taala kita akan dikenang baik oleh manusia di dunia ini, dan selanjutnya kita juga akan menjadi orang yang selalu dikenang kebaikannya di kehidupan akhirat nanti. Taib, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan tentu seorang muslim, seorang mukmin dengan dorongan iman yang ada pada dirinya, dia tidak hanya merasa cukup untuk dikenang baik oleh manusia di dunia saja. Dia akan berusaha bagaimana hasanah fil akhirah juga benar-benar dia dapatkan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, banyak mungkin orang yang mengejar satu level tertentu di kehidupan dunianya, sehingga nanti orang-orang belakangan mengerti bahwa posisi dia itu posisi yang istimewa. Mungkin dari sisi pangkat, jabatan, kedudukan, atau apapun itu, kepahlawanan, begitu ya. Supaya orang-orang belakangan bisa mengerti, mengenang kebaikan-kebaikan dirinya. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin selalu memiliki nilai yang lebih istimewa. Kita tidak hanya ingin mendapatkan kebaikan, kenangan-kenangan baik di dunia, namun bagaimana kita pun bisa menjadi orang-orang yang terbaik di kehidupan akhiratnya.
Dia tidak hanya ingin mendapatkan hasanah fid dunya, tapi juga dia berjuang keras bagaimana mendapatkan hasanah fil akhirah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin sekali lagi dengan dorongan imannya, dia akan sangat mengidamkan dua predikat baik sekaligus. Yang pertama adalah predikat baik duniawi, kemudian yang kedua adalah predikat baik ukhrawi. Dia selalu dikenang baik di dunia, dan dia pun hadirin jamaah yang dirahmati Allah dikenang baik di kehidupan akhiratnya. Atau dengan bahasa lain, mereka ini orang-orang yang istimewa ketika di dunia, dan mereka menjadi mulukul akhirah. Mereka menjadi raja-raja di kehidupan akhiratnya. Ada satu doa, yang doa ini menjadi teladan bagi kita semua untuk kita amalkan, untuk kita upayakan dalam kehidupan kita. Doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Ya, silakan nanti dibuka mushafnya, ya, dibaca, dihafalkan dan dipraktekkan. Ini doa luar biasa, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Doa Nabiullah Ibrahim, ya, bunyinya Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli, wahai Rabbku berikanlah kepadaku hukman, hikmah. Ya, di dalam banyak tafsir para ulama, ya, diantaranya di tafsir Jalalain dijelaskan bahwa hukman yang dimaksud di sini adalah ilmu. Nabiullah Ibrahim alaihi salam meminta dianugerahi ilmu hikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alhiqni bis salihin, dan golongkanlah diriku pada golongan orang-orang yang saleh. Masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Perhatikan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini doa yang begitu istimewa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Betapa mulianya doa ini. Mula-mula di sini Nabiullah Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hikmah. Kemudian meminta digolongkan ke dalam golongan orang-orang saleh. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dirinya dikenang baik oleh orang-orang yang datang belakangan. Jadi 3 doa pertama beliau meminta kepada Allah ilmu hikmah, kemudian beliau meminta kepada Allah, ya, supaya digolongkan ke dalam golongan orang-orang saleh, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya dijadikan teladan dan dikenang baik namanya oleh orang-orang yang datang belakangan. Kenapa yang pertama beliau minta adalah ilmu? Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, ilmu ini menjadi pijakan dasar bagi seseorang untuk meningkatkan kualitas dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini seorang nabi, seorang rasul. Tentu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beliau sangat-sangat butuh kepada bimbingan Allah berupa ilmu hikmah, sehingga beliau mampu secara kualitas untuk kemudian mengemban amanah yang begitu besar, amanah nubuwah, amanah risalah, yang tentu ini merupakan amanah yang tidak mudah, sehingga beliau sangat butuh kepada ilmu hikmah.
bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau meminta kepada Allah ya supaya menjadi teladan, namanya dikenang baik ya oleh generasi berikutnya. Dengan kata lain, 3 permintaan pertama ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah supaya menjadi orang yang bermanfaat, dikenang manusia ya, ketika dikenang manusia ya di dunia ini, yakni oleh generasi-generasi berikutnya. Dan ternyata ini diijabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, beliau saja diperintahkan untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim. Ya, beliau diperintah untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Ya, di masa-masa sebelum Nabi diutus menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang-orang yang lurus keyakinannya, lurus akidahnya, maka mereka disebutkan pewaris millahnya Ibrahim. Artinya apa? Yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga tegaskan di ayat yang lain, di surat As-Saffat ayat 108 sampai ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika nadzil muhsinin." Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik, kenangan-kenangan yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yakni kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kata Allah, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Insyaallah para jamaah, minta ilmu kepada Allah, kemudian minta digolongkan ke dalam golongan orang-orang saleh, dan minta dijadikan teladan kenangan baik untuk orang-orang setelah kita. Kenapa ilmu yang pertama? Karena ilmu ini menjadi pijakan dasar dari semua kebaikan. Itulah kenapa di awal hari kita memulai hari itu dengan motivasi ilmu ya. Doa yang dibaca Nabi kalau selesai sholat subuh apa Pak? Ini termasuk zikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Masya Allah, kita diberi mood yang terbaik untuk mengawali hari. Apa itu? Meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu yang bermanfaat? Karena ini pijakan dasarnya. Kenapa ilmu yang bermanfaat? Karena di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kemudian menambah iman kita, ilmu yang kemudian mendorong kita untuk beramal saleh, ilmu yang kemudian mendorong kita untuk menebarkan kemanfaatan di tengah-tengah manusia. Ilmu yang bermanfaat. Baru kemudian kita minta warizqan thayyiban, rezeki yang baik. Karena untuk dapat ilmu kita juga butuh rizki. Ya. Nasihatnya Imam Syafi'i kan, salah satu di antara wasilah dapat ilmu adalah bulghah. Kita punya bekal, ya. Kita punya uang untuk belajar. Para ulama di zaman dahulu, orang tua mereka menghabiskan hartanya untuk kemudian supaya anaknya belajar kepada masyayikh, kepada para ulama. Barakallahu fikum. Rizki yang tayyib kita meminta kepada Allah. Kenapa yang tayyib? Karena di sana ada rizki yang khabith, ada rizki yang haram. Tayyib para jamaah. Kemudian yang ketiga, amal yang diterima, wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang didapatkan oleh seorang muslim, rizki tayyib yang didapatkan oleh seorang muslim pasti akan dia manfaatkan sebesar-besarnya untuk beramal ibadah.
Maka amal ibadah itu ada yang diterima, ada yang tidak. Maka yang kita minta kepada Allah amal ibadah yang diterima. Taib para jamaah, kembali kepada ilmu tadi yang menjadi permintaan pertama kita, karena memang ilmu itu menjadi pondasi dasar. Orang tidak akan pernah tahu mana rizki yang thayyib, mana rizki yang khabith, kecuali dengan dasar ilmu. Kalau orang jahil para jamaah, ya, dia tidak peduli, la yubali bil halali wala bil haram. Mereka tidak peduli apakah rizkinya dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Atau mungkin banyak orang yang mencari rezeki yang dia anggap ini baik-baik saja kok, saya tidak masalah, begitu ya. Tapi ternyata masalahnya dari sisi syariat. Gara-gara dia jahil, dia menganggap jalan rezekinya itu baik-baik saja, padahal tidak baik-baik saja, karena itu jalan rezeki yang haram. Pun demikian, ya, kita tidak akan mengerti wasilah-wasilah seperti apa saja yang kemudian menjadikan amal-amal kita diterima di sisi Allah kecuali dengan dasar ilmu. Maka ilmu selalu menjadi permintaan pertama kepada Allah. Dan ini pula yang kemudian diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau meminta kepada Allah hikmah, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Kemudian hikmah dan juga upaya kesalehan yang beliau mintakan kepada Allah, yang kemudian berbuah praktek nyata di dalam kehidupannya. Beliau meminta kepada Allah bagaimana beliau menjadi teladan, menjadi kenangan yang baik untuk orang-orang, ya, belakangan yang datang setelahnya. Dan sekali lagi ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenangan yang luar biasa yang sampai saat ini dirasakan oleh manusia bahkan sampai kiamat nanti, dari peninggalan-peninggalan baik Nabi Ibrahim, ya, adanya Ka'bah Baitillahil Haram yang dikunjungi manusia, dijadikan tempat mengabdi kepada Allah 24 jam, ya, sampai nanti datang kiamat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, utruk atharan qabla ar-rahil. Begitu nasihat para ulama. Tinggalkan kenangan-kenangan baik sebelum kita beranjak menuju kehidupan akhirat. Kalau gajah mati meninggalkan apa? Gadingnya, kan begitu. Harimau mati meninggalkan belangnya. Manusia mati ninggalin apa? Ninggalin amal-amal jariyahnya, ninggalin nama baiknya yang senantiasa dikenang oleh manusia. Sehingga ketika orang itu tahu nama kita, disebut nama kita, dia mendengar nama kita, langsung kemudian yang terbayang, tergambar itu adalah kebaikan-kebaikan, kemanfaatan-kemanfaatan yang dulu pernah dia lakukan sepanjang perjalanan kehidupan dunianya. Taib para jamaah, minimal untuk keluarga kita saja, begitu ya, minimal untuk keluarga kita saja. Syukur-syukur lebih dari itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian untuk hasanah fil akhirah, Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah, waj'alni min warathati jannatin na'im, waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk kehidupan akhiratnya. Beliau meminta hasanah fil akhirah, ya, dengan meminta surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin tidak hanya dia mengupayakan bagaimana mendapatkan kebaikan-kebaikan, kenangan baik di dunia, namun bagaimana juga dia mendapatkan yang terbaik di kehidupan akhiratnya. Dia berupaya bagaimana termasuk orang-orang yang dikatakan sebagai mulukul akhirah, sebagai raja-raja dari kalangan makhluk, ya, di kehidupan akhirat nanti.
Ya, tidak ada raja diraja kecuali hanya Allah. Namun ketika ya seorang hamba atau sekelompok hamba ini begitu istimewa, ya, makomnya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat, sehingga mereka kemudian diistilahkan dengan mulukul akhirah, raja-raja di kehidupan akhirat. Dan itu disebutkan diantaranya oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, ya, di dalam kitabnya Tariq Al-Hijratain. Beliau mengatakan al-ulama'u wa a'immatul adl wa ahlul jihad wa ahlus sadaqah wa badlul amwal fi mardatillah azza wa jalla fahaula'i hum mulukul akhirah. Bahwa para ulama, kata beliau, penguasa yang adil. Insyaallah para jemaah, ini istimewanya orang jadi pemimpin yang adil. Para ulama, kemudian para pemimpin yang adil, kemudian ahli jihad, ahli sedekah yang memberikan hartanya, mengorbankan hartanya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fahaula'i hum mulukul akhirah. Sejatinya mereka itu adalah para raja di kehidupan akhirat. Masya Allah. Kemudian beliau melanjutkan, lembaran-lembaran amal kebaikan mereka itu terus bertambah dan terus terisi dengan amal-amal kebaikan meskipun mereka sudah ada di dalam perut bumi, ya. Mereka ada di perut bumi, tapi kemudian nama baiknya selalu ada di permukaan bumi. Para jamaah, siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Wafatnya sudah sekian ratus, sekian ribu tahun yang lalu, begitu kan? Barakallahu fiikum. Beliau sudah lama berada di perut bumi, tapi namanya selalu ada di permukaan bumi, ya. Kitab-kitabnya dipelajari, bahkan, ya, beliau punya kitab yang dikatakan as-sahhu kutubil musannafah, kitab paling sahih setelah kitab suci Al-Quran, ya, Sahihul Bukhari. Dan cukup istimewanya beliau ketika punya murid namanya Imam Muslim, yang juga punya kitab hadis Sahih Muslim, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah ini luar biasa. Lembaran-lembaran amal kebaikan mereka terus bertambah, terus terisi dengan amal-amal kebaikan meski mereka sudah ada di perut bumi. Umur boleh kemudian selesai urusannya, selesai kita dengan ajal kita, tapi itu jangan sampai membatasi aliran pahala bagi kita. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu semua disebabkan karena jejak-jejak kebaikan mereka yang terus masih ada di muka bumi ini. Masya Allah, ya. Kita kagum para jamaah kepada orang-orang yang saham akhiratnya itu di mana-mana, ya. Aset akhiratnya itu di mana-mana. Orang kan berlomba-lomba punya aset dunia, kan begitu. Nah, dia bersaham, musahamatul akhirah. Bersahamnya itu saham akhirat. Kalau datang ke satu tempat, ada masjid yang dia bangun di situ. Datang lagi ke ada pesantren yang dia bangun di situ. Masya Allah para jamaah. Ada sekian anak yatim. Dulu saya sekolah sampai saya seperti ini keadaannya dengan wasilah hartanya si fulan. Masya Allah. Kebaikannya itu di mana-mana. Kemanfaatannya tersebar di mana-mana. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jejak-jejak kebaikannya itu selalu ada di atas permukaan bumi, padahal orangnya sudah lama ada di perut bumi, ya. Maka sungguh betapa besarnya kenikmatan itu, betapa agungnya kemuliaan itu, dan tentu Allah hanya khususkan bagi hamba-hambanya yang dikehendaki. Barakallahu fikum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga yang sedikit ini menjadi pengingat dan juga peringatan bagi kita semua untuk selalu berusaha meningkatkan level kehidupan kita supaya lebih baik lagi.
Tentu yang kita maksud bukan hanya level duniawi, ya. Orang kalau dunia tidak usah diingatkan, pada jalan sendiri, begitu ya. Ada orang semakin hari pengen semakin lebih tinggi penghasilannya, gajinya semakin naik, begitu ya. Kalau pajak saja naik, maka gaji harus naik, kan begitu. Barakallahu fiikum. Ya. Untuk urusan dunia, manusia ya selalu punya motivasi yang sangat luar biasa. Namun yang kita tekankan di sini, bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita di sisi Allah, kualitas kebaikan agama kita, kualitas bekal-bekal kita untuk kehidupan akhirat nanti. Semakin menua, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi kebaikannya. Begitu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita semua di atas iman dan Islam, di atas keistiqomahan, juga di atas kesehatan lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang punya kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Ibrahim tadi patut untuk kemudian kita amalkan, untuk kita panjatkan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi doanya, Pak? Ada yang hafal? Suratnya tadi surat apa? Asy-Syu'ara, ya, surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Ya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya, waj'alni min warathati jannati na'im, ya. Jadi dapat hasanah fid dunyanya, dapat juga hasanah fil akhirahnya. Demikian kita akhiri dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.